Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dan di bawah bimbingan dosen mata kuliah perdagangan luar negeri kepada Ibu Mimanisma SE MM. Kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi pada hari ini. Jadi pada kesempatan ini kami akan membahas topik yang sangat penting dalam perdagangan luar negeri, yaitu cara pembayaran luar negeri. Oke, saya di sini Aziz Irawan bersama rekan saya. Halo, namaku Dona Rowlina Sihombing dengan NPM 2021 14500 711. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan berbagai metode pembayaran internasional yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Materi ini sangat penting karena sistem pembayaran tepat dapat memastikan kelancaran transaksi internasional dan mengurangi resiko antara eksportir dan importir. Mari kita mulai presentasi ini dengan pembahasan mengenai metode pembayaran pertama, yaitu pembayaran di muka atau advance payment. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang berbagai metode pembayaran yang digunakan dalam perdagangan luar negeri. Nah, kita akan membahas 5 metode utama. Nah, yaitu yang pertama, pembayaran di muka. Yang kedua, pembayaran di belakang. Yang ketiga, pembayaran konsiansi. Dan yang keempat, pembayaran dengan wesel dan promise. Dan yang terakhir, pembayaran dengan kredit berdokumen atau letter of credit. Bisa kita lihat slide-nya teman-teman. Nah, sebelum saya jelaskan pembahasan tentang apa itu pembayaran di muka, bisa kita lihat ini pengertian dari cara pembayaran luar negeri. Apa sih itu? Nah, cara pembayaran luar negeri adalah seperangkat unsur yang teratur dan saling berkaitan dengan kegiatan mengeluarkan barang dari atau keluar daerah pabean Indonesia. Jadi sistem pembayaran ini memiliki fungsi yang kritikal dalam menunjang kegiatan perekonomian nasional maupun internasional, teman-teman. Nah, bisa kita lihat slide-nya di belakang saya. Oke, baik, metode yang pertama yaitu pembayaran di muka atau advanced payment. Nah, teman-teman, pembayaran di muka ini adalah cara pembayaran ekspor, yakni importir atau biasa dibilang pembeli diharuskan melakukan pembayaran di muka sebelum barang ekspor itu dikapalkan atau dikirimkan, teman-teman. Pembayaran dengan cara ini sangat menguntungkan pihak eksportir atau penjual, namun sangat riskan bagi importir atau pembeli. Nah, maksudnya importir akan mengalami kerugian jika setelah dilakukan pembayaran di muka ternyata barang tidak dikirimkan oleh eksportir. Maka pembayaran di muka oleh importer dapat dilakukan secara tunai maupun dalam bentuk cek seperti bankers draft atau payment order atau biasa international money order. Nah, bisa kita lihat slide-nya di belakang saya. Nah, pembayaran dengan cara pembayaran di muka aman bagi importer apabila yang pertama yaitu eksportir akan mengirimkan spesifikasi barang secara benar dan tepat waktu. Nah, yang kedua, pemerintah dengan eksportir tidak akan mengeluarkan larangan mengekspor barang yang dipesannya dengan memperhatikan kategori barang ekspor, yaitu barang bebas, barang diatur, dan diawasi atau dilarang. Nah, pemerintah yang negaranya tidak akan melarang pembayaran di muka atas barang yang akan diimpor karena banyaknya negara tidak mengizinkan hal tersebut. Nah, yang kedua, alasan eksportir mensyaratkan pembayaran di muka. Bisa kita lihat. Eksportir memiliki produk unik dengan permintaan yang sangat besar. Maksudnya eksportir menerima pesanan dari importir yang belum dikenal dari negara yang kondisinya tidak stabil, teman-teman.
Dan yang kedua, importir memesan sampel barang dalam jumlah kecil. Nah, bisa kita lihat di belakang. Importir besar memberi order besar kepada eksportir kecil agar eksportir mempunyai modal untuk berproduksi. Nah, jadi hubungan bisnis baru dan nilai transaksinya masih kecil sehingga importir tidak mau menggunakan pembayaran berdokumen. Nah, baik, kita lanjutkan pembahasan yang kedua teman-teman, yaitu pembayaran di belakang atau open account. Nah, maksudnya pembayaran di belakang itu adalah cara pembayaran ekspor, yakni importir baru membayar pada saat barang sudah diterima. Maksudnya, pembayaran jenis ini biasanya terjadi pada ekspor-impor yang melibatkan kantor cabang atau perwakilan di luar negeri atau dengan mitra dagang yang sudah dipercaya. Sistem ini merupakan kebalikan dari cara pembayaran di muka tadi. Nah, dengan arti kata bahwa pembayaran tidak akan diserahkan sebelum barang dikapalkan atau diserahkan, atau pada waktu jatuh tempo pembayaran disepakati. Jadi setelah pengapalan barang, ekspor akan mengirimkan faktur kepada importir dengan mencantumkan tanggal dan kapan harus importir itu harus membayar. Nah, bahkan kadangkala eksportir memberikan potongan harga bagi pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo. Jangka waktu yang umum dipakai adalah 30/50 atau 90 hari jangka waktu lebih dari 180 hari sebelum pernah ditemukan teman-teman. Nah, bisa kita lihat slide selanjutnya. Jadi tahap-tahapannya seperti ini teman-teman. Kita lihat di belakang saya. Cara pembayaran dengan pembayaran di belakang. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu perusahaan multinasional yang menjual barang kepada cabang atau anak perusahaannya di luar negeri. Nah, tahap keduanya, eksportir memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap importir di luar negeri akan memenuhi kewajibannya. Mungkin pembahasan kedua situ kita akan melanjutkan pembahasan yang ketiga teman-teman. Pembahasan ketiga yaitu pembayaran model konsiansi atau konsigmen. Nah, menurut Iswi Haryani, konsiansi ini secara sederhana dapat diartikan sebagai cara pemasaran, yakni pihak pemilik barang atau konsigner menitipkan barangnya untuk dijual oleh pihak lain. Dan jika barang tersebut laku, maka pihak konsigne wajib menyetorkan uang hasil penjualan pemilik barang. Dan pemilik barang berhak menentukan harga jual karena barang konsinyasi tersebut menjadi miliknya teman-teman. Nah, mungkin dari pembahasan ketiga ini sedikit saja saya akan jelaskan. Terima kasih. Penjelasan metode lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dauna Royana Sihombing. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ajis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang keempat dan yang kelima. Pembahasan yang keempat yaitu pembayaran dengan wesel dan promise. Wesel atau draft atau bill of exchange adalah surat tagihan dari eksportir kepada importir yang dalam surat tagihan tersebut penjual meminta pembeli untuk membayar tagihan dengan cara pemindahan atau bisa disebut dengan inkaso atau mentransfer uang sesuai jadwal waktu yang ditentukan dalam wesel. Eksportir disebut pihak penagih atau penarik wesel, bisa disebut juga dengan drawer, karena pihak inilah yang berhak menerima pembayaran. Di sisi lain, importir disebut sebagai pihak yang tertagih atau tertarik, atau bisa disebut dengan drawee, karena pembeli berkewajiban untuk membayar barang. Selanjutnya ada pembayaran ekspor wesel. Pembayaran ekspor wesel dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah documentary collection. Documentary collection adalah pembayaran dengan wesel yang dilakukan setelah eksportir mengirimkan dokumen yang diminta importir, dan setelah importir mengasep atau menyetujui wesel tersebut. Documentary collection ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu documentary against payment atau DP, yaitu penyerahan dokumen dilakukan setelah adanya pembayaran dari importir. Yang kedua, dokumen against acceptance
atau DA, yaitu penyerahan dokumen dilakukan setelah importir mengasep wesel atau promise. Nah, yang kedua adalah clean atau bill collection, yaitu pembayaran wesel tanpa diikuti penyerahan dokumen. Yang ketiga ada cash against dokumen, yaitu penagihan kepada importir hanya dengan pengiriman dokumen pengapalan saja. Baik, pembahasan yang kelima yaitu pembayaran dengan kredit berdokumen atau letter of credit. Pembayaran ekspor menggunakan letter of credit atau bisa disebut dengan LC merupakan metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam perdagangan luar negeri. Letter of credit menawarkan jaminan pembayaran yang terbaik bagi eksportir. Penerapan letter of credit sebagai salah satu metode pembayaran ekspor-impor dalam perdagangan luar negeri telah lama diatur oleh organisasi Kadin Internasional atau International Chamber of Commerce. Selanjutnya ada definisi letter of credit. Yang pertama, menurut Sunaryarti Hartono, secara harfiah letter of credit dapat diterjemahkan sebagai surat hutang atau surat piutang atau surat tagihan. Tetapi sebenarnya letter of credit merupakan suatu janji akan dilakukan pembayaran apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua ada menurut Iswi Haryani, letter of credit adalah surat kredit berdokumen yang dikeluarkan oleh bank devisa atau bank pembuka atas permintaan nasabah importir, dan surat kredit tersebut diajukan kepada eksportir melalui bank perantara bank penerus di negara eksportir. Dan yang ketiga ada menurut Uniform Customs and Practice for Documentary Credit atau USP. Letter of credit adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan letter of credit. Selanjutnya yaitu proses pembukaan letter of credit. Yang pertama, dokumen pokok yaitu dokumen yang harus ada dalam setiap letter of credit meliputi dokumen pengangkutan atau bill of lading dan faktur perdagangan. Yang kedua, dokumen tambahan yaitu dokumen yang biasanya dipersyaratkan dalam letter of credit yaitu meliputi daftar pengepakan, nota timbangan, daftar kubasi, sertifikat asuransi, faktur konsulat, brosur, laporan surveyor, sertifikat manufaktur, surat keterangan awal, petunjuk pemakaian. Selanjutnya ada langkah-langkah pembayaran dan pengambilan barang importir dalam pembukaan letter of credit. Pertama, eksportir dan importir membuka dan menyepakati kontrak bisnis ekspor. 2. Importir mengajukan pembukaan letter of credit via bank devisa di negaranya. 3. Bank pembuka memeriksa pengajuan letter of credit dari nasabah importir. 4. Jika bank pembuka sudah setuju, maka importir wajib menyerahkan jaminan. 5. Bank pembuka meneruskan letter of credit kepada advising bank yang ada di negara eksportir. 6. Penerus meneruskan letter of credit kepada eksportir. 7. Eksportir mengirimkan barang dan mengurus dokumen yang dipersyaratkan. 8. Eksportir menyerahkan dokumen pengiriman barang dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam letter of credit ke bank penerus. 9. Bank penerus tidak langsung membayar eksportir tetapi meneruskan atau mengirimkan dokumen kepada bank pembuka. 10. Bank pembuka meneliti keabsahan dokumen dan kesesuaian dokumen dengan isi kontrak bisnis ekspor. 11. Setelah dinyatakan sah, maka bank pembuka melakukan pembayaran melalui bank penerus. 12. Bank penerus meneruskan pembayaran kepada importir. 13. Bank pembuka menagih pembayaran kepada importir. 14. Importir menyerahkan tagihan kepada bank pembuka. 15. Semua dokumen yang dipersyaratkan diserahkan kepada importir. Dan yang terakhir, importir kemudian mengambil dan mengurus barang di pelabuhan yang ditunjuk. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi letter of credit. Tujuan letter of credit adalah umumnya ditujukan untuk kepentingan eksportir, sebagai akibatnya eksportir akan mendesak importir untuk menerbitkan letter of credit sebelum pengapalan barang. Berdasarkan letter of credit, maka bank-bank yang terlibat setuju melakukan pembayaran atas dokumen yang diserahkan bila
menurut pengamatannya telah memenuhi persyaratan letter of credit. Fungsi letter of credit terbagi menjadi 5. Yang pertama itu merupakan perjanjian antara bank, eksportir, dan importir dalam penyelesaian perdagangan luar negeri. Kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan luar negeri. Ketiga, memastikan terjadinya pembayaran sepanjang syarat-syarat letter of credit terpenuhi. Keempat, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen dan bukan atas barang-barang. Dan yang terakhir yaitu membantu eksportir dan importir dalam hal memberikan fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri. Selanjutnya ada pihak-pihak terkait dengan letter of credit. Yang pertama ada pembeli atau importir selaku pembuka letter of credit atau disebut juga dengan opener. Kedua, penjual atau eksportir selaku penerima letter of credit atau disebut juga beneficiary. Ketiga, bank pembuka atau bank penerbit letter of credit atau disebut juga dengan opening bank. Bank pembuka atau bank devisa yang berasal dari negara importir yang bertugas memeriksa kesesuaian dokumen dengan syarat letter of credit, mengatur pembiayaan transaksi bila diminta, menagih pembayaran kepada importir, dan menyerahkan dokumen letter of credit kepada importir. Keempat, ada bank penerus letter of credit atau disebut juga advising bank. Bank penerus adalah bank devisa yang berlokasi di negara eksportir yang bertugas meneruskan atau memberitahukan kebenaran kepada pihak eksportir. Bank penerus juga dapat bertindak sebagai bank pembayar atau bank penjamin. Yang kelima ada bank penjamin atau confirmation bank. Bank devisa di negara eksportir yang bertugas untuk memberikan konfirmasi kepada eksportir bahwa letter of credit tersebut benar-benar otentik dan bank tersebut berani menjamin pembayaran letter of credit manakala importir atau bank pembuka tidak mau membayar. Keenam, bank pembayar atau paying bank, yaitu bank yang namanya tercantum dalam letter of credit sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada eksportir asalkan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam letter of credit telah dipenuhi oleh eksportir. Ketujuh, bank negosiasi atau negotiating bank, yaitu bank yang setuju untuk membeli vessel yang diserahkan oleh eksportir. Yang terakhir ada bank reimburse, yaitu bank yang diminta mengganti pembayaran bila mana antara bank eksportir dan bank importir tidak ada hubungan rekening. Selanjutnya, jenis-jenis letter of credit. Letter of credit menurut sifatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada revocable letter of credit, yaitu letter of credit yang dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Sebenarnya bentuk revocable ini kurang tepat apabila disebut letter of credit karena tidak mengandung jaminan bahwa wesel-weselnya akan dibayar ketika diajukan, mengingat pembatalan mungkin telah terjadi tanpa pemberitahuan kepada beneficiary. Oleh karena itu, jenis letter of credit yang demikian kurang disukai oleh penjual dan jarang dipergunakan. Yang kedua ada irrevocable letter of credit, yaitu letter of credit yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh importir ataupun eksportir. Irrevocable letter of credit mengikat issuing bank terjadi terhadap penerima. Selama jangka waktu yang berlakunya yang ditentukan dalam letter of credit, issuing bank tetap menjamin untuk membayar, mengasep, atau menegosiasi wesel-wesel yang ditarik atas letter of credit tersebut, asalkan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan di dalamnya terpenuhi. Selanjutnya, menurut penunjukan bank atau nominated bank, letter of credit dibagi menjadi 3. Yang pertama ada restricted letter of credit, yaitu letter of credit yang hanya menunjukkan pada bank tertentu atau hanya satu nominated bank. Yang kedua ada unrestricted letter of credit, yaitu letter of credit yang menunjukkan secara bebas bank manapun sebagai nominated bank atau sering disebut dengan freely negotiation. Dan yang terakhir ada strict letter of credit, yaitu letter of credit yang hanya dapat dibayarkan pada counter issuing bank. Menurut jaminan pembayaran dibagi menjadi 2. Yang pertama ada unconfirmed letter of credit, yaitu letter of credit yang pembayarannya hanya dijamin oleh issuing bank asalkan sesuai dengan syarat dan kondisi letter of credit. Kedua ada confirmed letter of credit, yaitu letter of credit yang pembayarannya dijamin oleh confirming bank selain oleh issuing bank asalkan sesuai dengan syarat dan kondisi letter of credit. Tanggung jawab bank
pengonfirmasi sama dengan using bank dan tidak dapat menarik diri dari kewajibannya kepada penerima. Selanjutnya, menurut syarat pembayaran atau tenor dibagi menjadi dua. Yang pertama ada signed letter of credit, yaitu letter of credit yang pembayarannya dilakukan oleh using bank pada saat dokumen diunjukkan. Yang kedua ada usance letter of credit, yaitu letter of credit yang pembayarannya dilakukan oleh using bank pada saat jatuh tempo draft atau kewajiban. Selanjutnya ada letter of credit lainnya. Yang pertama itu ada red clause letter of credit, yaitu letter of credit yang mengisyaratkan adanya uang muka pembayaran dari importir kepada eksportir, sehingga dengan adanya uang muka tersebut, eksportir dapat membiayai kegiatan usahanya. Kedua ada green clause letter of credit, yaitu letter of credit yang memberikan hak kepada beneficiary untuk melakukan penarikan pembayaran di muka dengan menyerahkan warehouse receipt. Yang ketiga ada transferable letter of credit, yaitu letter of credit yang memberi hak kepada beneficiary untuk dapat memindahkan sebagian atau keseluruhan nilai yang tercantum dalam letter of credit kepada satu atau lebih pemasok. Yang terakhir ada revolving letter of credit, yaitu letter of credit yang dipakai berulang-ulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam letter of credit yang bersangkutan tanpa perlu penerbitan letter of credit yang baru atau melakukan perubahan letter of credit. Selanjutnya ada keuntungan letter of credit. Keuntungan letter of credit bagi eksportir. Yang pertama itu, eksportir lebih terjamin mendapat pembayaran barang ekspornya karena letter of credit tersebut ikut dijamin oleh pihak ketiga, yaitu bank pembuka dan bank penerus. Kedua, reputasi bank pembuka dan bank penerus yang baik secara tidak langsung ikut mengangkat reputasi nama baik dan bonafidasi perusahaan eksportir. Ketiga, eksportir dapat menguangkan dokumen secara langsung tanpa menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importir. Keempat, bank penerus atau bank negosiasi tidak perlu ragu untuk membayar eksportir karena letter of credit tersebut dijamin oleh bank pembuka yang bonafide. 5. Biaya negosiasi dokumen yang dipungut bank relatif lebih kecil. 6. Eksportir dapat terhindar dari risiko pembatasan transfer valuta asing. Beberapa negara sering melakukan kebijakan pembatasan transfer valuta asing karena cadangan devisanya yang menipis atau karena alasan lain. Ketujuh, eksportir memiliki peluang untuk mendapatkan kredit tanpa agunan dan kredit tanpa bunga yang berasal dari letter of credit berjenis red clause letter of credit. Red clause letter of credit mensyaratkan adanya pembayaran uang muka kepada eksportir, sehingga dengan uang muka tersebut, eksportir secara tidak langsung mendapat bantuan dana bagi pembiayaan kegiatan usahanya. Kemudian keuntungan bagi importir. Yang pertama itu, importir lebih pasti mendapat jaminan menerima barang sesuai keinginannya. Kedua, importir secara tidak langsung juga ikut terangkat reputasinya karena dengan letter of credit tersebut, bank pembuka ikut mempertaruhkan nama baik dan reputasinya. 3. Importir dapat mencantumkan syarat-syarat dokumen pendukung dalam letter of credit. 4. Importir dapat terhindar dari risiko pembatasan transfer valuta dalam pembayaran. Adapun kelemahan bagi ekspor dan impor, yang pertama itu, proses pembukaan letter of credit hingga pengambilan dokumen masih memakan waktu relatif lama, sehingga seringkali dokumen asli untuk pengambilan barang di pelabuhan belum tiba, padahal barang yang dikirimkan sudah sampai di pelabuhan. Kedua, biaya pembukaan letter of credit masih tergolong relatif mahal. Biaya pembukaan letter of credit sangat bervariasi, tergantung kebijakan masing-masing bank dan tergantung kondisi dan jenis letter of credit yang dibuka. Ketiga, proses pembayaran di bank tidak fleksibel. Bank pembuka atau bank pembayar selalu bekerja dengan prinsip kehati-hatian, sehingga petugas bank akan meneliti kesesuaian semua dokumen yang diserahkan eksportir dengan ketentuan letter of credit. Keempat, letter of credit dapat diamandemenkan atau diubah berkali-kali, antara lain akibat adanya kesalahan penulisan atau penetapan syarat-syarat tertentu. Amandemen ini dalam praktiknya membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Dan yang terakhir, dalam pengurusan pengelolaan letter of credit, bank-bank yang terkait hanya berkewajiban meneliti kebenaran dokumen dari sisi administratif semata, sehingga apabila eksportir melakukan ingkar janji, maka pihak importirnya yang paling dirugikan akibat kejadian tersebut.
Dan yang terakhir ada Letter of Credit Lokal atau SKBDN. Dalam praktik perdagangan di Indonesia juga dikenal adanya Letter of Credit Lokal atau surat kredit berdokumen dalam negeri atau bisa disebut dengan SKBDN. SKBDN dapat diterbitkan dalam mata uang rupiah atau valuta asing. SKBDN dalam valuta asing diperbolehkan sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional. SKBDN merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar penerbitan SKBDN. Dalam pelaksanaan SKBDN, bank hanya berurusan dengan dokumen. SKBDN merupakan jaminan dari bank pembuka sepanjang dokumen yang diserahkan kepada bank tertunjuk atau bank pembuka telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Kepada Ibu Mimanisma selaku dosen pengampu perdagangan luar negeri, kami ucapkan terima kasih karena memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan terkait materi bagaimana proses atau cara pembayaran luar negeri. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.